Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Melki Nguru, Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Mari, sebelum kita masuk peraduan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh sabda kebenaran Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita pada malam hari ini, Keluaran pasal 2, ayat 16 sampai dengan 22. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami beristirahat. Bersabdalah kepada kami, karena kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang berbahagia, firman Tuhan mengatakan, imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa sesegera itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu? Undanglah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu Reuel menikahkan Zipora anaknya dengan Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Sahabat GPIB yang berbahagia, topik renungan kita malam ini adalah menolong di mana saja. Sahabat GPIB, bagaimana pengalaman perjumpaan kita dengan sesama di sepanjang hari ini? Adakah hal-hal yang menyenangkan? Atau kita berjumpa dengan hal-hal yang menyebalkan, yang menjengkelkan? Ataupun biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Dalam setiap pengalaman kehidupan kita dalam perjumpaan, selalu terngiang dalam benak, dalam lubuk hati kita, menolong sebagai sebuah perbuatan baik adalah suatu kewajiban. Namun, tidak semua pertolongan kita mendapatkan respons yang baik dari orang lain. Terkadang berlaku pepatah kuno, susu dibalas tuba, menyebalkan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Musa. Ketika ia berusaha menolong orang sebangsanya yang tertindas, ia membunuh orang Mesir yang menganiaya saudara-saudara sebangsanya. Di sini kita lihat bahwa Musa mau berpihak kepada yang lemah. Ia ingin menolong, ia ingin menegakkan mereka. Namun ternyata orang Israel yang bertengkar dengan sesamanya tidak mengapresiasi
pertolongan yang dilakukan oleh Musa, yang diberikan oleh Musa. Sebaliknya, peristiwa pembunuhan yang dilakukan Musa terhadap orang Mesir menjadi senjata untuk menekan Musa. Akibatnya, Musa harus berlari meninggalkan kenyamanan istana, mengembara sampai ke padang Midian. Apakah Musa membawa luka sakit hatinya untuk berhenti berbuat baik? Ternyata tidak. Ada sekelompok gadis-gadis yang sedang terusik oleh gembala-gembala yang jahat. Ketika mereka ingin memberi minum kambing domba gembalaan ayahnya, bangkit untuk berbuat baik. Itulah Musa. Ia menghalau gembala-gembala jahat, bahkan tidak berhenti sampai di situ saja. Ia terus membantu para gadis itu dengan menimba air, mengisi palungan-palungan, sehingga kelompok para gadis itu pun pulang dengan cepat, mengabarkan kepada sang ayah. Dan sang ayah berkata, "Mengapa kamu tidak mengajak dia untuk datang makan bersama di rumah?" Sahabat GPIB, ternyata menolong orang lain di mana saja mendapatkan juga respon yang simpatik. Rehuel, imam di Midian itu, kemudian menikahkan anak gadisnya Zipora dengan Musa. Musa pun mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Gersom. Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, bukan untuk menyesali perjalanan hidupnya, tetapi untuk menyukurinya. Sahabat GPIB, apa makna firman Tuhan bagi kita malam ini? Mari kita belajar dari Musa untuk tidak pernah berhenti berbuat baik di mana dan kapanpun, dalam situasi apapun, terutama kepada mereka yang lemah, yang membutuhkan pertolongan kita. Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Selamat memasuki peraduan kita dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk terus berbuat baik, untuk terus menolong sesama yang membutuhkan. Biarlah firman ini menghantar kami memasuki lelap-lelah kami dalam penjagaan dan penyertaan-Mu. Dan biarlah dalam kasih sayang Tuhan, besok pagi kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tuhan jaga dan pelihara kami. Tuhan jaga dan pelihara negeri kami, bangsa kami, pemerintah kami. Tuhan jaga dan pelihara gereja kami, para pemimpin gereja kami, dimanapun kami berada, di pos-pos Pelkes maupun di kota-kota. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah salah dan dosa kami. Sambut dengar doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat sahabat GPIB. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom.